dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Muti, silakan pimpin doanya Muti. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang sudah hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua, Bu. Bagus ya, bacaan ada semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sekarang coba simpan peralatannya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini dan keluarkan buku-buku fisika serta alat-alat tulisnya ya. Baik, Bu. Apakah Anda masih ingat materi mengenai suhu dan kalor? Masih, Bu. Baiklah, siapa yang masih ingat apa saja macam perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Oke, Zia, silakan Zia. Ada yang namanya induksi, di mana di sini perpindahan panasnya melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, Bu. Yang kedua ada yang namanya konveksi, di mana di sini perpindahan panasnya melalui aliran yang zat berantaranya ikut berpindah, Bu. Yang ketiga yaitu radiasi, Bu, di mana di sini panasnya itu dipancarkan atau diserap oleh benda yang bergantung terhadap panas benda itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Zia jawabannya. Berarti Anda semua masih ingat mengenai materi kita sebelumnya. Sekarang coba Anda perhatikan gambar yang akan ditampilkan. Menurut Anda, apakah efek rumah kaca itu sama dengan rumah kaca yang ditampilkan? Sama, Bu. Oke, nanti setelah kita pelajari pembelajaran hari ini, Anda akan tahu apakah efek rumah kaca itu sama dengan rumah kaca yang ditampilkan ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya Anda mampu untuk menelaah proses terjadinya efek rumah kaca dan juga apa saja gas-gas penyebab dari efek rumah kaca ini. Selanjutnya, untuk cakupan materi kita hari ini hanya mengenai efek rumah kaca dan juga gas-gas penyebab dari efek rumah kaca. Baiklah Anda semuanya, efek rumah kaca ini bukanlah sama dengan rumah kaca seperti pada gambar ini. Istilah rumah kaca tersebut hanya untuk memudahkan kita memahami mengenai efek rumah kaca itu sendiri, karena fungsi dari efek rumah kaca dan juga rumah kaca adalah sama, yaitu untuk menjaga suhu pada permukaan bumi tetap hangat meskipun tidak terkena cahaya matahari. Baiklah Anda semuanya, efek rumah kaca merupakan proses pemanasan atmosfer bagian bawah oleh penyerapan radiasi gelombang pendek matahari. Dari pemancaran kembali gelombang tersebut berbentuk radiasi gelombang panjang inframerah. Pemancaran kembali radiasi inframerah yang dihasilkan permukaan bumi oleh atmosfer menuju ke permukaan bumi kembali itu menyebabkan suhu bumi meningkat. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca ini berperan dalam proses penyerapan dinamis dan juga pemancaran kembali radiasi inframerah ke arah bawah sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi. Proses efek rumah kaca itu dimulai dari pancaran panas matahari masuk ke permukaan bumi dan pancaran panas tersebut dipantulkan lagi oleh permukaan bumi ke bagian luar angkasa melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut diserap oleh gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer tersebut. Panas matahari yang terperangkap di atmosfer dan gas-gas rumah kaca ini tidak dapat diteruskan ke luar angkasa, namun akan kembali lagi ke bumi yang akan menjaga suhu bumi tetap hangat. Sekarang coba Anda perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Baiklah Anda semuanya, dari video yang telah ditampilkan tadi, siapa yang bisa menyampaikan rumusan atau sebuah permasalahan yang ada pada video tersebut? Oke Muti, silakan coba Muti sampaikan dari video yang telah Muti saksikan, apa masalah yang bisa Muti temukan? Apa yang menyebabkan, Bu, suhu itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, Bu? Oke, bagus sekali ya Muti rumusan masalahnya. Di sini apa yang disampaikan oleh Muti bisa menjadi sebuah rumusan masalah bagi kita yang akan kita temukan nanti. Baiklah Anda semuanya, sekarang Ibu akan bagikan LKS. Di sini ada permasalahan-permasalahan yang akan Anda pecahkan dan selesaikan. Nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Silakan dikerjakan permasalahan tadi dalam waktu 15 menit. Baik, Bu. Gimana dia? Apa ada kendala?
hasil solusi yang telah Anda temukan sesuai format yang telah dilampirkan di LKS-nya ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Baiklah, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang ingin mempresentasikan solusi yang ditemukannya untuk permasalahan di awal tadi? Aku, Bu. Silakan aja. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan hasil dari pencarian saya. Cuaca yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan gas rumah kaca yang semakin meningkat. Karena semakin banyak gas rumah kaca, semakin banyak pula panas yang dilepaskan. Maka semakin panaslah atmosfer bumi. Gas-gas penyebab efek rumah kaca adalah uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen, oksida, dan gas lainnya yang dihasilkan oleh proses manufaktur. Nah, bagus sekali Eja. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Ini apakah semuanya sama hasilnya dengan Eja? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, bagus sekali ya Eja. Beri tepuk tangan dulu untuk Eja. Baiklah, ini gue akan memberikan reward kepada Eja karena Eja telah mau menampilkan solusi yang ia temukan dari permasalahan di awal tadi. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan Eja tadi, ini adalah beberapa contoh dari gas penyusun efek rumah kaca. Untuk gas penyusun efek rumah kaca yang pertama adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan oleh hasil pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, industri, dan transportasi. Yang kedua adalah metana. Metana ini dihasilkan bisa dari pertanian, perubahan tata lahan, pembakaran biomasa, dan tempat terakhir dari pembuangan sampah. Selanjutnya ada nitroksida dihasilkan oleh industri dan juga hasil pembakaran fosil. Dan juga ada beberapa gas lainnya seperti hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida yang dihasilkan oleh industri-industri manufaktur maupun industri-industri lainnya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah Anda semuanya, siapa di sini yang mau menyebutkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nadila. Dengan mempelajari efek rumah kaca, kita jadi tahu ternyata semakin banyak gas rumah kaca akan menyebabkan suhu di bumi itu meningkat. Dengan demikian, kita bisa meminimalisir penggunaan barang yang dapat meningkatkan jumlah gas rumah kaca. Bagus sekali ya Nadila, manfaat yang telah disampaikan sudah benar. Beri tepuk tangan dulu untuk Nadila. Selanjutnya, siapa di sini yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Zia. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah efek rumah kaca adalah proses pemanasan atmosfer bagian bawah oleh penyerapan radiasi gelombang pendek matahari dari pemancaran kembali berbentuk radiasi gelombang panjang inframerah yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen, oksida, dan gas lainnya yang dihasilkan oleh proses dari manufaktur. Bagus sekali Zia kesimpulannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Zia. Untuk melatih lagi pemahaman Ananda mengenai materi efek rumah kaca ini, silakan Ananda kerjakan latihan yang ada pada LKS-nya. Baik, Bu. Baiklah Ananda, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan tugas-tugasnya. Mana dia video? Few moments later. Baiklah Ananda, jangan lupa kerjakan tugas yang ada di bahan ajarnya halaman 30 dan dikumpulkan sebelum mulai pembelajaran selanjutnya. Ibu sangat senang sekali dan sangat bangga kepada Ananda semua yang aktif dan bersemangat dalam pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah gejala pemanasan global mengenai emisi karbon dan perubahan iklim. Baiklah Anda semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.